Assalamualaikum, salam sehat pemirsa. Kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi ya terkait kegiatan budidaya pembenihan ikan gurame. Kita akan mempersiapkan kolam terpal yang akan digunakan untuk pembesaran benih ikan gurame yang sudah kita pelihara kurang lebih selama 1 bulan di dalam tank akuarium. Dan ini adalah kolam yang akan saya persiapkan ya untuk pembesaran. Tapi sebelumnya saya akan mengurasnya terlebih dahulu karena memang kolam yang saya siapkan ini tidak memiliki ya sirkulasi yang otomatis. Jadi dia harus manual ya, membuang air yang ada untuk kemudian saya keringkan dulu beberapa hari agar terbebas dari kuman dan bakteri. Atau pemirsa bisa lebih memastikannya ya untuk mengurangi atau membunuh bakteri yang ada itu dengan menyemprotnya menggunakan cairan disinfektan. Perlu kita persiapkan sebelum memindahkan anakan ikan gurame dari tank akuarium ke dalam kolam terpal. Nah, ini biasa hal-hal yang saya lakukan sebagai persiapan memindahkan dengan harapan anakan ikan gurame itu dapat hidup dan tumbuh kembang dengan cepat di dalam kolam terpal. Selain itu juga saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana saya membersihkan kolam terpal yang saya gunakan sebagai media pembesaran. Ya karena kolam terpal yang saya siapkan itu tidak memiliki sistem sirkulasi ya, jadi tidak memiliki sistem seperti bioflok. Di kolam terpal yang saya gunakan itu hanya mengandalkan pembuangan itu dengan cara yang manual, yaitu dengan menggunakan pompa, masih dengan cara sipon. Hanya saja pompa yang digunakan ini ya tentunya dengan kekuatan dan ukuran yang lebih besar.
Baik pemirsa, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lain waktu akan kita lanjutkan kembali dengan topik dan tema yang berbeda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Lain kesempatan akan kita sempurnakan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Assalamualaikum, salam sehat pemirsa. Pada kali ini kembali saya akan berbagi tips dan informasi terkait budidaya pembenihan ikan gurame. Untuk tema kali ini, video tayangan ini, saya akan kembali membagi video terkait tata cara pemberian pakan untuk bibit ikan gurame yang akan kita besarkan untuk bibit, untuk kemudian kita pasarkan kemudian hari. Mengetahui ya, pakan utama untuk anakan ikan gurame itu adalah cacing sutra. Cacing sutra itu adalah pakan utama yang mengandung protein yang tinggi. Cacing sutra menjadi pilihan yang terbaik untuk pakan utama, khususnya untuk anakan, dikarenakan beberapa hal ya. Yang pertama ya, kandungan protein yang tinggi, dan yang kedua kemudahan dalam mendapatkan pakan tersebut. Jadi hal-hal penting yang harus pemirsa perhatikan sebelum pemberian pakan cacing, yaitu di mana cacing itu kita simpan. Kita harus memastikan bahwa cacing yang kita akan berikan sebagai pakan untuk anakan ikan di dalam tank khususnya ya, karena saya menggunakan media tank akuarium, itu dipastikan dalam keadaan segar, sehat, dan tidak mati atau busuk. Bahwa cacing itu kita pilih terlebih dahulu, kita taruh ke dalam sebuah wadah ya, sebelum nanti kita cuci. Alat bantu ya berupa
sirkulasi air di sini ya, karena memang habitat alami tempat cacing sutra hidup itu ada di dalam genangan, di bawah genangan air yang mengalir. Paling tidak pemirsa bisa memastikan di wadah yang disimpan cacing sutra itu benar-benar ada sirkulasi air agar daya tahan usia cacing sutra dapat bertahan lebih lama. Nah, pemirsa, ini adalah wadah ya cacing sutra yang biasa saya letakkan di setiap tank akuarium. Jadi nanti cacing sutra yang sudah disiapkan, sudah dibersihkan, dipastikan terbebas dari kotoran, itu tinggal kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Oke pemirsa, demikian tayangan video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lain kesempatan kita akan sambung kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, salam sehat pemirsa. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Perlu saya informasikan bahwasanya sampai dengan saat ini kondisinya yang sebelumnya saya letakkan ya di dalam tank akuarium, sekarang sudah saya pindahkan ke dalam kolam terpal ya yang ada di belakang saya, memisahkan sedikit gurame yang ada di tank, karena dalam budidaya gurame itu dikenal dengan pembesaran sepenggal, tergantung dari rencana pemirsa untuk budidaya guramenya ya. Untuk pembesaran dalam jangka waktu kurang lebih
10 bulan untuk bisa dipanen di kemudian hari. Nah, itu bisa dimulai dengan menebar bibit dengan ukuran, biasanya itu orang memilih ukuran bungkus rokok atau sekitar ya 2 jari. Berbagai ukuran jenis ikan gurame yang bisa dibudidaya atau ditebar. Nah, yang pertama mungkin ukuran ngeramo disebutnya kalau di sini ya, ukuran ngeramo. Ngeramo itu ya jari ya. Tapi yang dimaksud di sini ya ukuran ramonya, jarinya ya seukuran kuku ya, seukuran kuku. Karena memang tiap kuku kan berbeda ukurannya ya. Nah, itu kurang lebih ya usia 0 sampai 1 bulan. Nah, selain itu ada juga ukuran silet. Nah, ukuran silet. Nah, di atas ukuran silet ada ukuran korek gas. Setelah itu ada lagi biasanya dengan ukuran korek kayu ya, korek kayu. Dan yang terakhir ya biasanya itu ukuran bungkus rokok. Tapi istilahnya mungkin di berbagai daerah berbeda-beda ya. Tapi secara umumnya ya seperti itu ya, ukuran silet, ukuran korek gas, ukuran korek kayu, dan ukuran bungkus rokok. Ada juga ya di atas ukuran bungkus rokok itu disebutnya ukuran super ya, bibit ukuran super, jadi agak lebih besar dia. Nah, itu tergantung para pemirsa lebih suka yang mana untuk memulai pembesarannya, dan itu bisa dilakukan dengan media apa saja ya. Selain itu bagaimana caranya supaya pakan yang kita berikan kepada larva atau anakan ikan gurame yang di dalam akuarium itu lebih efektif. Kalau kita tidak bisa mengelola bagaimana pakan itu agar bisa bertahan, nah ya kita akan kerepotan ya. Kalau kita baru saja membeli cacing sutra, biasanya 1 liter, bervariasi harganya di tiap daerah, biasanya berbeda-beda. Jadi pemirsa harus bisa mengelola pakan agar pakan yang kita beli itu efektif dan tidak boros. Nah, kalau setiap hari 2 hari sekali kita membeli pakan kan boros juga ya pemirsa. Itu juga perlu diperhatikan nanti bagaimana caranya kita menyiapkan wadah untuk pakan cacing sutra supaya bisa bertahan dalam jangka waktu 3 atau 4 hari. Syukur-syukur bisa 1 minggu bisa bertahan. Bagaimana caranya agar air itu bisa terus mengalir, dan tentunya bisa dibantu dengan alat bantu berupa filter, bisa dibantu untuk mengalirkan air di sebuah wadah yang sudah kita siapkan, untuk menyimpan cacing sutra. Karena memang selama kurun waktu setelah penetasan itu memang pakan terbaik bagi larva gurame itu cacing sutra.
Yang kedua, pemirsa juga harus memperhatikan bila mana pertumbuhan ikan di dalam tank akuarium itu terasa lambat, bisa jadi pemberian pakan yang tidak merata. Oleh karena itu butuh beberapa wadah pakan yang disiapkan di dalam tank agar pakan yang kita berikan itu semua ikan yang ada mudah mencarinya. Biasanya nanti ikan yang agak sulit mencari pakannya itu ya pertumbuhannya itu ketinggalan ya dengan rekan-rekannya. Jadi harus dipersiapkan minimal ada dua wadah pakan cacing sutra yang dipersiapkan. Baik pemirsa, saya cukupkan tayangan video kali ini. Lain kesempatan akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lain kesempatan akan kita sempurnakan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Assalamualaikum, salam sehat pemirsa. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kembali bersama channel GK Farm House. Pada kesempatan kali ini ingin meringkas kegiatan apa saja yang dilakukan selama 1 bulan pertama dalam upaya pembenihan ikan gurame. Saya tujukan khususnya untuk pemula yang berminat untuk budidaya demikian. Untuk para pemula itu bisa video yang dapat video yang sampai saya ada upload karena itu adalah ini informasi ya, mohon maaf apabila yang saya share banyak terkait kegiatan lain kesempatan yang selama ini saya gunakan hal-hal lain. Dan untuk para pemula yang belum, ya saya menyarankan yang menggunakan media yang sama ya, akuarium, kecuali nanti kalau sudah terbiasa, karena memang keberhasilan suatu budidaya itu ada proses ya, jadi bukan hal yang instan yang langsung didapat keuntungannya, hal yang tidak ternilai harganya itu adalah proses.
dalam proses itu kita mempelajari bagaimana karakteristik ikan, mulai dari telur sampai larva, sampai dengan ukuran-ukuran tertentu ya. Silahkan dari mana pemirsa berminat untuk membudidaya ikan gurame, khususnya untuk skala rumahan. Kalau pemirsa sudah mahir ya, sudah mendapat ilmu atau sudah terbiasa untuk pembesaran ikan gurame itu, ya dapat dilakukan langsung di kolam terpal dengan ukuran yang besar atau kolam beton. Ada alternatif supaya pemirsa bisa memulai budidaya di rumah, khususnya untuk para pemula. Jadi tanpa mengganggu atau menyita waktu atau mengeluarkan modal yang besar, dalam artian tahapan jangka panjang pemirsa ya, untuk membuat rencana jangka panjang membuka usaha budidaya ikan gurame. Nah, ini perlu proses optimalisasi dalam dengan tujuan untuk penyesuaian. Larva di usia 3-4 hari itu saya masukkan ke dalam tank akuarium. Yang ada di saya ini kebetulan ada 6, jadi 2.500 itu saya bagi ke 6 tank. Sudah larva masuk ke dalam tank, ya ini tinggal upaya pemeliharaan ya, bagaimana caranya supaya larva yang kita pelihara di dalam tank itu dapat tumbuh dengan sehat, tidak mati, berkembang dengan cepat. Baru 1 minggu larva dimasukkan atau dimasukkan ke dalam suatu wadah penetasan, mati semuanya. Nah, itu adalah tahapan ya. Memang setiap pembudidaya ya memang harus melalui tahapan tersebut. Nah, jangan lupa selama 1 sampai 1,5 bulan itu ya pemirsa harus memperhatikan kualitas air, salah satunya dengan mengganti rutin air yang ada di dalam tank. Demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Jos. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini
Nah, tetap kita masih dalam program ngopi, program ngopi. Ngopinya ngopi, kopi, nah, ditambah ngopi. Jadi ngopi sambil ngopi. Ngopinya di sini ngobrol perkara ikan. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasa akan membagikan informasi ya terkait kegiatan pembesaran ya untuk bibit ikan gurame. Nah, jadi usia kurang lebih 3 bulan itu dengan harapan bisa kita pasarkan sebagai bibit yang unggul untuk dibudidaya. Bisa dilakukan oleh siapa saja ya, khususnya para pemirsa nih yang berminat. Untuk kali ini saya ingin berbagi informasi terkait tata cara ya, cara-cara memindahkan entah itu telur atau larva atau anakan ya. Jadi maksudnya memindahkan dari sebuah telur gurame ke dalam sebuah wadah, atau larva ikan gurame, yaitu telur yang sudah menetas berubah menjadi larva dan itu dipindahkan ke dalam sebuah tank, atau memindahkan anakan yang ada di belakang saya. Ini memindahkannya ke kolam pembesaran. Kita ngopi dulu. Ya, saya akan menginformasikan bagaimana idealnya cara untuk memindahkan telur atau larva atau anakan dari satu wadah ke wadah yang lain. Dibutuhkan karantina. Karantina itu dimaksudkan dengan tujuan supaya telur atau larva atau anakan itu bisa cepat beradaptasi dengan kondisi tempat baru yang akan ditempati. Gegabah ya, pemirsa jangan gegabah. Barangkali ada nanti pemirsa yang ingin coba-coba di rumah untuk memelihara ikan gurame dengan ukuran tertentu ya, ukuran gas korek atau ukuran silet. Itu setelah ikan datang jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam, lakukan karantina terlebih dahulu dengan tujuan supaya lebih cepat beradaptasi.
Oke, baik pemirsa. Nah, hidup itu bisa diibaratkan secangkir kopi ya, secangkir kopi. Jadi apabila meskipun pahit, meskipun kopi itu pahit, tapi masih bisa dinikmati. Ataupun meskipun pahit, nah kita juga bisa menambahkan sedikit gula untuk dapat lebih menikmatinya. Jadi seperti itu mungkin salah satu filosofi kopi. Saya juga berharap nanti untuk tayangan video selanjutnya melalui program Ngopi Sambil Ngopi, saya dapat mengundang ya, khususnya rekan-rekan saya untuk bisa bersama-sama ngopi sambil ngopi dalam tayangan yang akan datang. Rekan-rekan yang memiliki luang waktu, nanti kita bisa jadwalkan atau informasikan melalui kolom-kolom komen yang ada di bawah, untuk bersama-sama kita ngopi sambil ngopi. Mantap pemirsa. Kalau misalkan pemirsa membeli misalkan 50 ekor anakan ya, bibit dengan ukuran silet yang akan dibudidayakan atau dipelihara ke dalam kolam terpal di rumah. Nah, itu setelah gurame datang, itu jangan langsung dimasukkan, dibuka plastik langsung dimasukkan. Nah, biasanya itu akan berdampak tidak baik ya untuk mantap, mantap, mantap. Pemirsa, kenapa channel saya ini diberi nama Farm Host ya? Farm Host itu terdiri dari dua kata ya dalam bahasa Inggris, farm dan host. Farm itu bisa diartikan ladang atau kebun, empang juga bisa, kolam, house itu rumah. Jadi farmhouse itu ya bisa diartikan upaya ya mendatangkan unsur-unsur yang ada di alam itu ke dalam rumah. Harapan saya dapat menikmati, merasakan suasana alam itu di rumah yang saya tempati. Demikian sedikit penjelasan tentang GK Farmhouse. Ya, oke, pemirsa. Jadi proses karantina itu adalah suatu hal yang mutlak atau wajib dengan upaya dan tujuan agar ikan yang dibawa dari satu tempat dan akan dipindahkan ke tempat yang lain itu lebih cepat beradaptasi.
Jikalau kita mengabaikan ya proses karantina, itu biasanya akan berdampak buruk ya. Stres, ikannya stres. Proses karantina itu ya tidak terlalu lama lah ya, kurang lebih bisa 10 menit. 10 menit, pemirsa sesuaikan dulu. Kalau pemirsa membeli sebuah telur di dalam plastik ya, telur ikan gurame di dalam plastik, pemirsa sudah mempunyai wadah untuk penetasan. Nah, jangan langsung dibuka plastik, langsung dimasukkan telur ke dalam wadah. Jadi simpan dahulu plastik yang di dalamnya berisi telur itu, biarkan mengambang di atas wadah dulu. Itu adalah proses adaptasi. Begitupun sama untuk proses pemindahan anakan ikan gurame yang sebagian di tank yang ada di belakang saya ini, setengahnya sudah saya pindahkan ke dalam kolam terpal. Tapi ingat ya, air yang ada di kolam terpal itu harus diendapkan terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta kita isi kolam langsung kita pindahkan. Nah, biasanya ada yang sudah yaitu akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup anakan ikan gurame tersebut. Nah, oleh karena demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan lain kali kekurangannya dapat kita sempurnakan. Semoga bermanfaat. Itu yang paling penting ya. Apa yang kita share itu dapat bermanfaat meskipun kecil. Jadi dengan harapan apa yang kita bagikan, yang kita informasikan itu dapat bermanfaat meskipun bukan untuk semua orang ya. Ada golongan-golongan tertentu atau grup-grup tertentu yang dapat mengambil manfaat. Itu yang paling penting. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Lain kali akan kita lanjutkan dalam program Ngopi Sambil Ngopi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sehat pemirsa. Pada kesempatan kali ini menjawab ya beberapa pertanyaan yang disampaikan dari rekan-rekan perihal budidaya pembenihan ikan gurame yang saya lakukan. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, Om, kenapa tidak langsung ditebar di kolam tanah atau beton saja telurnya? Kenapa saya melakukan
penetasan itu dengan menggunakan media ember, lalu kemudian dalam beberapa hari kemudian saya pindahkan ke dalam media lain, yaitu sebuah tank akuarium ya. Kalau memang pemirsa sudah memiliki ilmu teknik budidaya yang sudah menguasai, itu lebih baik ya untuk menebar telur atau larva itu ke dalam sebuah kolam tanah atau kolam beton. Nah, sekali lagi untuk pemula dan untuk pemirsa yang ingin memulai sebagai usaha di rumah ya, untuk merintis mungkin ya, itu bisa melakukannya dengan menggunakan media akuarium dengan harapan kita mengetahui lebih banyak ya terkait perilaku ikan itu sendiri, bagaimana situasi dalam mengelola air yang ada. Diharapkan ya seperti itu. Kalau pemirsa sudah mampu dan memiliki lahan, ya akan lebih baik, karena memang dengan kolam tanah atau kolam terpal dan ukuran yang lebih banyak, dengan ukuran yang lebih luas, dan tentunya akan berpengaruh terhadap keuntungan nanti yang akan didapatkan. Jadi saya hanya mempersiapkan media pemeliharaannya itu berupa tank akuarium, karena saya melakukan budidaya dengan kurun waktu tertentu, karena saya tidak membesarkan itu, tapi saya lebih fokus terhadap pembenihan. Jadi bagaimana saya dapat memelihara bibit-bibit ikan gurame yang kemudian nanti bisa saya pelihara kembali di tempat yang lebih luas. Dan pertanyaan yang terakhir, yang terakhir itu, Om, kenapa tank akuariumnya tidak diberikan heater? Heater ya. Jadi memang heater itu fungsinya untuk menjaga kondisi suhu yang ada di dalam tank akuarium itu agar menjadi stabil, karena kan setiap lokasi, setiap ruangan, situasi dan kondisi tertentu itu akan menjadi sesuatu yang berbeda dalam upaya perlakuan ikan atau larva itu sendiri. Jadi tidak bisa disamakan apa yang dilakukan oleh para petani yang ada di daerah A, itu kita praktekkan atau kita cloning, kita praktekkan sistemnya di daerah B. Nah, kenapa ya? Karena setiap lokasi itu berbeda-beda, dan itu akan membuat perbedaan dalam perilaku ikan. Nah, di tempat saya khususnya untuk heater yang ada di dalam tank itu tidak dibutuhkan. Tempat saya khususnya untuk heater yang ada di dalam tank itu tidak dibutuhkan, karena memang di lokasi tempat saya tinggal suhunya itu saya rasa tidak
tidak terlalu fluktuatif ya penurunan atau kenaikan suhunya. Memang suhu yang baik untuk budidaya ikan gurame itu kan kisaran 27 sampai dengan 30 derajat Celcius ya. Kalau memang di tempat pemirsa cuacanya itu ekstrim ya, kebutuhan heater mungkin diperlukan. Saya cukupkan tayangan video pada kali ini. Lain kesempatan akan kita lanjutkan kembali, dan tentunya semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Assalamualaikum, salam sehat pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya terkait budidaya khususnya pembenihan ikan gurame. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info tips bagaimana cara memilih telur gurame yang unggul atau yang baik. Ini penting ya pemirsa sebelum memulai usaha pembenihan. Jadi sebagian masyarakat mungkin berpikir bahwa budidaya ikan itu harus memiliki lahan dengan hamparan yang luas, modal yang melimpah, waktu yang longgar, dan alasan-alasan yang lain. Itu adalah kondisi yang ideal ya. Tetapi kita akan kesulitan untuk mewujudkannya jika berpatokan pada hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Banyak alternatif jadi ya pemirsa, banyak alternatif pilihan usaha di bidang budidaya perikanan yang tidak memerlukan lahan luas, modal yang banyak, dan tidak menyita waktu. Salah satu jawabannya adalah usaha pembenihan gurami. Nah, selanjutnya how, what, and why. Dengan modal bak plastik diameter 50 cm, kita sudah bisa memulai usaha. Adalah salah satu usaha yang punya resiko relatif kecil jika kita sudah memiliki ilmunya tentunya ya pemirsa. Memiliki prospek yang cerah karena kebutuhan benih gurami semakin tinggi seiring dengan konsumsinya yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemeliharaan gurami itu dikenal dengan pemeliharaan sepenggal. Artinya
kita bisa memelihara ikan gurami sampai dengan fase-fase pertumbuhan tertentu, dan tentunya sudah menjadi kesepakatan umum. Contohnya pembesaran ikan gurami dengan ukuran gabah 1 sampai 2 cm. Ada lagi dengan pembesaran sampai seukuran kuku, yaitu kurang lebih 2 sampai 4 cm. Ada ukuran silet 4 sampai 6 cm. Kemudian ada mungkin seukuran korek, yaitu ukuran 6 sampai 8 cm. Nah, jadi jika lahan kita terbatas atau sempit, pemirsa ya cukup memeliharanya sampai dengan ukuran gabah atau ukuran silet. Nah, jika lahan yang kita miliki cukup luas, ya kita bisa mengupayakannya dibesarkan lagi sampai ukuran korek dan seterusnya, dan tentunya keuntungan yang kita peroleh akan menjadi lebih besar lagi. Oke, baik pemirsa, kembali ke tema kita pada kali ini, yaitu bagaimana cara memilih telur yang baik. Mengidentifikasi telur gurame itulah bukanlah hal yang sulit ya pemirsa ya. Dengan melihat fisiknya saja kita sudah bisa mengetahui mana telur yang baik, yang busuk atau yang pecah. Nah, di antaranya ciri-ciri telur yang baik itu, yang utama itu memiliki warna kuning bening. Nah, ini utama ya, ciri yang baik. Yang kedua, berbentuk bulat, oval dan sempurna. Selanjutnya, dan tidak memiliki bercak. Nah, sedangkan telur yang tidak baik itu ya kebalikannya ya. Ciri-cirinya yaitu warnanya aja, warna kuningnya itu pucat. Nah, itu salah satu cirinya. Ciri telur yang kurang baik, dan bentuknya pun tidak bulat sempurna. Terdapat bercak-bercak kuning ya pada telurnya, serta cenderung mengeluarkan zat minyak biasanya. Nah, itu adalah ciri-ciri utama untuk mengidentifikasi telur gurami, mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua yaitu media apa yang digunakan untuk menyimpan telur gurame tersebut. Jadi para pemirsa bisa menggunakan media apa saja untuk menyimpan telur gurame yang sudah kita pesankan atau sudah dipersiapkan sebelumnya untuk penetasan. Itu bisa menggunakan ember atau kontainer plastik lainnya ya. Nah, jadi hal yang biasa saya lakukan itu cukup menyediakan bak plastik ya, ember plastik. Nah, tentunya yang sudah dibersihkan dan air yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan media tersebut biasanya kapasitas ya maksimal yang pernah saya lakukan itu sebanyak 2.500 butir telur gurami yang saya tuangkan ke dalam 2 buah ember yang sudah saya persiapkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan bibit telur yang baik? Nah, ini hal yang penting ya, yang perlu diperhatikan dalam pembenihan ikan gurami, yaitu dari mana kita mendapatkan bibit telur yang baik. Nah, untuk tips yang bisa saya berikan yaitu pemirsa bisa mencari tahunya kepada rekan-rekan ya, karena memang bibit yang baik itu telur yang baik itu ya berasal dari bibit indukan yang baik.
Jadi telur yang baik itu yaitu biasanya itu berasal dari indukan gurame dengan bobot ideal 1,5 sampai 2 kilo. Nah, adapun untuk umur indukan yang biasanya dapat menghasilkan bibit telur yang baik itu untuk betina idealnya berumur 5 tahun. Nah, sedangkan untuk jantan berumur kurang lebih 3 tahun. Nah, dan masa produksi optimal indukan betina itu bisa berlangsung selama 5 sampai 7 tahun. Nah, jadi semakin tua umur induk gurami, jumlah telur yang dihasilkan semakin menurun, tetapi kualitas telurnya semakin baik. Nah, jadi itu pemirsa pentingnya ya, kita harus mengetahui latar belakang dari mana bibit telur yang kita peroleh itu didapat, sumbernya dari mana. Makanya saya menyarankan pemirsa untuk memastikan ya bahwa telur yang didapat itu memang benar-benar dari indukan yang unggul. Nah, jadi jika kita sudah bisa mengidentifikasi telur gurame yang baik dan yang tidak baik, maka hal yang utama yang harus kita lakukan adalah menyortirnya atau memisahkan telur yang kurang baik dan membuang telur yang tidak baik tersebut atau yang busuk ya, karena jika tidak segera dilakukan penyortiran maka akan mengkontaminasi atau mempengaruhi kualitas air dalam wadah, sehingga telur yang tadinya baik akan ikut terpengaruhi. Selanjutnya, berapa harga telur ikan gurame dengan kualitas yang baik? Nah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, jadi pemirsa juga disarankan untuk memilih bibit telur di lokasi yang sudah pemirsa pastikan ya, yang sudah pastikan terlebih dahulu bahwasanya bibit itu memang baik, dan disarankan jarak pengiriman dari peternaknya itu tidak berlangsung terlalu lama ya, dikhawatirkan hal-hal yang dapat mengganggu keberlangsungan telur pada saat perjalanan ke tempat lokasi. Pemirsa juga jadi harus memperhatikan ya jaraknya ya, berapa lama waktu pengiriman. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Nah, kalau memang baik tapi pada saat pengiriman itu banyak terkendala, ya lebih baik pemirsa mencari bibit itu telurnya itu di area atau wilayah domisili pemirsa setempat. Nah, dan selanjutnya yang terakhir yaitu berapa hari telur gurame bisa menetas. Nah, biasanya telur gurame itu sudah dapat menetas selang waktu antara 24 sampai dengan 48 jam. Jadi larva gurame dapat dipindahkan ke kolam pemeliharaan selanjutnya setelah berumur 7 hari dan dapat diberi pakan alami, yaitu pakan cacing sutra yang memang memiliki kadar protein yang tinggi. Nah, telur gurame memang memiliki diameter 1 sampai 2 mili ya. Sehingga telur akan mengapung di permukaan. Setiap hari kita harus membuang
minyak, dari efek dari minyak yang dihasilkan ya dari telur tersebut. Nah, untuk menjaga ketersediaan oksigen dan kualitas airnya juga bisa terjaga, sehingga proses penetasan telurnya memiliki presentasi keberhasilan yang tinggi. Baik pemirsa, saya kira hal-hal tersebut yang bisa dapat disampaikan ya secara umum ya. Nanti pemirsa yang ingin bertanya lebih jauh itu bisa melalui komentar di kolom-kolom komen yang ada di bawah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lain kesempatan akan kita lanjutkan dengan tema yang berbeda, dan tentunya semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum, salam sehat. Mantap. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Nah, pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi informasi terkait kegiatan budidaya pembesaran larva ikan gurame. Tampak di belakang saya background ya, tank akuarium yang berjumlah 6 ya, ada 6 tank ini yang saya gunakan sebagai media pembesaran. Sebelumnya kita ngopi dulu. Ya, memang kopi itu nikmat ya pemirsa ya. Kopi itu tidak memandang siapa yang akan menikmatinya. Mulai dari kalangan atas, menengah, atau kalangan bawah, semua bisa menikmati aroma atau nikmatnya kopi dengan berbagai macam jenisnya tentunya. Karena memang itu salah satu filosofi kopi, filosofi kopi ya pemirsa. Filosofi kopi ya, dia tidak pernah memandang siapa yang akan menikmatinya, mau itu pejabat atau aparat atau guru atau seorang wirausaha atau siapa saja, dia tidak memandang. Siapa saja bisa menikmati kopi karena memang bagi kopi di hadapannya semuanya sama. Bagi kopi semuanya di hadapannya semua sama. Nah, jadi semuanya
bisa menikmati kopi. Nah, itu adalah salah satu filosofi kopi. Nah, mungkin yang kedua ada lagi filosofi kopi itu bahwasanya tidak semua hal yang hitam itu berbau kotor ya, berbau kotor. Jadi segala hal yang berwarna hitam itu mungkin dipandangnya risih atau mungkin kejam, keras, kotor. Bagi kopi tidak seperti itu, karena dalam kopi hitam itu juga terdapat suatu kenikmatan yang dapat kita rasakan pada saat menikmatinya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini selain ngopi, maksudnya ngopi dengan minuman kopi yang seperti ini, kita juga akan ngopi lagi. Dalam artian ngopi dan ngopi. Jadi ngopinya ngopi ini satu yang pertama, dan kedua ngopi yaitu ngobrol perkara ikan. Ngobrol perkara ikan, ya, itu disingkat ngopi. Ya, mudah-mudahan nanti di sini teman-teman, rekan-rekan saya khususnya ya, yang banyak bertanya-tanya perihal kegiatan yang saya lakukan di rumah, itu nanti bisa komen-komen di kolom komentar yang ada di bawah terkait program ngopi yang biasa. Nah, baik nih pemirsa, saya informasikan terlebih dahulu kondisi anakan ikan gurame yang sudah saya pelihara kurang lebih 1 bulan. Jadi mulai 8 ya, mulai tanggal 8 Juli 2023 kemarin yang lalu, bulan lalu, sampai saat ini tanggal 4 Agustus. Jadi hampir 1 bulan lah ya. Ini kondisinya sekarang seperti ini. Ya, pertumbuhannya lumayan cepat ya. Dan mungkin beberapa hari ke depan ya, semua yang ada ini akan saya pindahkan ke dalam media kolam terpal. Sudah saya isi air, karena kan yang harus disyaratkan itu ya air endapan. Jadi jangan langsung air yang sudah diisi atau kolam yang sudah diisi langsung dimasukkan ikan. Nah, itu akan berdampak hal yang tidak baik terhadap pertumbuhan atau perkembangan anakan gurame tersebut. Nah, jadi kurang lebih 1 bulan saya pelihara di dalam tank akuarium. Nah, untuk kemudian bulan berikutnya sampai ukuran tertentu, nah itu saya gunakan media kolam terpal. Karena semakin besar anakan gurame ya membutuhkan ruang yang semakin luas kan. Nah, pada kesempatan ini sedikit saya akan berbagi ya informasi terkait kegiatan atau hal-hal penting dalam penanganan atau perlakuan terhadap anakan ikan gurame yang ada di belakang saya. Jadi sehari-harinya itu ya setelah larva dipindahkan ke dalam tank selama 1 bulan kurang lebih, ya itu memang harus ada perlakuan yang istimewa, mengontrol kualitas air, kotoran yang ada di dalam tank harus
selalu dipantau. Jika berlebih, nah itu akan berdampak buruk. Selain dari itu, anakan atau larva yang mati di dasar atau mengambang di atas permukaan itu harus segera kita pindahkan. Nah, karena dikhawatirkan dapat menular kepada rekan-rekannya yang ada. Bisa menular pemirsa. Kalau mati satu yang ada di dalam tank, secepatnya evakuasi, singkirkan, buang. Seperti yang sebelumnya pemirsa melihat di tayangan awal video ini, nah itu memang kegiatan rutinitas ya yang sering ya dilakukan dalam menjaga kesehatan ikan. Nah, jadi pemirsa harus selalu siap sedia ya suatu alat yang dapat membuang atau mengevakuasi anakan yang mati di dasar atau di permukaan itu segera dibuang. Dengan media apa saja bisa. Nah, dengan media biasa yang saya biasa lakukan yaitu dengan menggunakan media ya. Medianya ini pemirsa tadi bisa lihatnya. Satu medianya ini disebut apa ya? Pipet. Nah, media pipet disebut atau sedotan lah ya. Nah, sedotan ini multifungsi, bisa digunakan untuk pemberian pakan cacing sutra. Selanjutnya bisa digunakan untuk menyedot, menyedot anakan ikan gurame yang mati di dalam tank akuarium. Setelah menggunakan pipet, ya, sediakanlah wadah. Jadi dua alat ini harus selalu tersedia. Wadah lah ya, maksudnya wadah ini supaya kita tidak kerepotan nanti pada saat anakan yang mati yang kita sedot itu tidak kita buang jauh-jauh, cukup buang saja dulu ke sini. Nah, ini kalau sudah dikumpulkan baru kita buang, maksudnya seperti itu pemirsa. Jadi dua alat. Demikian informasi singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Lain kesempatan kita akan lanjut, khususnya bagi para pemirsa yang berminat untuk melakukan budidaya khusus untuk pemula, atau mungkin bisa dijadikan sebagai kegiatan atau usaha sampingan di rumah. Nah, itu bisa pemirsa mengikuti video-video informasi yang sudah saya share ya melalui channel GK Farm House. Nah, mantap. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lain waktu akan kita lanjutkan kembali, dan tentunya semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.